saya doakan kalian bisa memiliki tim. Ya, tidak ada Superman. Yang ada adalah super tim. Tidak ada Superman. Percayalah. Ya, tidak ada Superman. Pada saat saya berumur 16 tahun, dididik dengan 3 tradisi keluarga yang sangat kuat, yaitu tradisi Kristen yang kuat. Bapak saya itu 26 tahun sudah menjadi Sekjen Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Kemudian juga sudah menjadi aktivis di GMKI dari usia mahasiswa. Jadi kemudian dididik dengan tradisi yang kedua, tradisi Batak yang kuat. Dari ibu saya seorang yang sangat mengedepankan adat Batak. Adat Batak itu ya yang didoktrin oleh kepada kami ya pekerja keras, menghormati orang tua, fighting spirit yang kuat begitu ya, dengan tradisi politik yang kuat. Tapi yang paling penting papa mama kami yang dua-duanya adalah aktivis GMKI, itu GMKI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, mendidik kami menjadi orang Indonesia. Orang Indonesia yang beragama Kristen, Protestan, orang Indonesia yang suku Batak, orang Indonesia yang aktif di bidang politik. 3 tradisi itu saya tambahkan 1, yaitu tradisi bisnis. Umur 16 tahun, saya bersekolah di SMA 47 Jakarta Selatan, SMA kelas 2, karena kami lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Orang tua kami adalah oposisi yang sangat berbeda dengan pemerintah. Dan waktu itu menjadi oposisi punya konsekuensi ekonomi dan konsekuensi hukum yang besar. Secara ekonomi cukup berat. Dari kecil berkeinginan untuk hidup secara ekonomi lebih baik. Tidak ada yang nyuruh, tapi melihat kenyataan ini, desain kaos, kemudian yang sudah didesain sama teman saya, kemudian saya pulang, nanti saya telepon, kurang lebih 2 minggu lagi saya ambil untuk kemudian saya masukkan di sekolah yang ada di Jakarta Selatan. Kelas 2 SMA, saya bersama 2 orang sahabat saya buka sewa menyewa sound system, lighting, kalau ada yang ulang tahun, 17-an seperti adik-adik, itu nyewa sama kami. Dulu saya masih ingat, biasanya malam minggu itu sewanya bisa 200.000 lah. Kelas 2 SMA, saya sudah ambil bawang dari Brebes itu di pusat juga pembuatan penghasil bawang, langsung kebetulan ada channel dari temannya teman begitu, kemudian bisa beli dari petani, masih segar, harganya juga murah. Itu juga nanti kalau yang mau bisnis, saya singkat saja bagaimana memutus mata rantai, kita bisa beli langsung dari petani, bayar jakes, kemudian naik truk, kemudian dibawa, langsung jual di truknya, dan saya berusaha mendapatkan tempat. Ya, di pasar juga perlu komunikasi, perlu lobby supaya dapat tempat yang strategis. Awalnya kurang, agak di belakang, lama-lama saya bisa sampai di depan. Saya tidak malu mengatakan itu, karena itulah faktanya. Kalau ada adik-adik yang mau berusaha, berbisnis, saya sarankan Pak Rektor belajar di kampus, tapi juga mulai dari kampus mulai berbisnis. Prosesnya itu dimulai pada saat sekarang ini. Jangan sampai teramat membangun entrepreneurship pada saat waktu kuliah. Kemudian pada saat waktu saya kuliah di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Untuk itu saya masuk GMKI Bandung, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Bandung, aktif di resimen mahasiswa, Menwa di Unpar. Saya aktif main basket, pemilihan ketua senat saya maju, tapi saya kalah. Saya juga sering kalah dalam hidup, dalam pertarungan. Tapi kita sportif harus menerima, karena hidup kita nggak selalu baik-baik saja. Kemudian saya sudah mulai aktif dengan lingkungan politik yang ada di Bandung, dari Jawa Barat, pada saat masih kuliah. Jadi dari kuliah itu biasakan punya kegiatan banyak. Saya menemukan satu hal yang penting Pak Rektor ya. Bagaimana di kampus, saya yakin Petra bisa melakukan ini, kalau memang setuju dengan saran saya. Bagaimana dipersiapkan di kampus itu jadi leader itu pasti banyak tekanannya, banyak masalahnya, banyak urusannya. Jadi saya kurang setuju kalau orang tuh kuliah hanya kuliah aja gitu. Kenapa? Nanti akademisnya bagus, tapi menghadapi kehidupan nanti tidak siap. Kenapa? Dalam dunia kerja, dunia bisnis, dunia politik, saya kasih contoh aja. Kalau ada yang mau jadi pengusaha, coba apakah dalam proses tender yang pasti menang adalah yang paling berkualitas barangnya, yang paling murah harganya, yang after sales service pelayanannya paling tanggung jawab. Sudah banyak contoh di Indonesia itu penting, dan itu tapi realitanya banyak yang menang itu bukan yang paling murah, bukan yang paling berkualitas barangnya. Jujur di kita sering masih ada KKN ya, hal yang tidak baik. Nah, bagaimana dididik juga bisa menghadapi soal-soal seperti itu dalam konteks hukum? Apakah yang menang dalam pengadilan, yang dimenangkan oleh pengadilan kita di Indonesia ini yang benar secara hukum, data, fakta, saksinya benar? Terlalu banyak contoh, selalu yang benar itu menang. Nah, bagaimana posisi kita?
Apakah kita harus juga tidak benar? Apakah kita harus juga curang? Apakah kita harus juga nyogok? Saya tentu tidak boleh seperti itu. Tapi kita juga harus mempersiapkan menghadapi hal-hal seperti ini, baik di bidang hukum ataupun di bidang bisnis. Nah, saya pikir itu harus dipersiapkan. Tentu doa, mental, tekad harus kuat. Pemahaman lapangan, saya yakin Petra akan mendidik mahasiswa adik-adik ini menjadi kepala-kepala. Bagaimana juga memiliki networking. Dalam Alkitab kita dididik supaya menjadi kepala, dalam tanggung jawab, dalam kualitas, dalam prestasi, dalam mentalitas. Yang lain boleh menyerah, jangan menyerah. Harus ada bedanya antara kepala dan ekor. Tentu kepala mentalnya harus paling kuat. Yang lain sudah takut, tidak boleh takut, harus berani, harus punya value yang baik, cara yang benar untuk mencapai tujuan. Ini tadi seperti kata Pak Rektor, kredibilitas, skillnya harus paling tinggi. Dan ekosistem tadi, Tuhan ciptakan manusia tidak ada yang sempurna. Untuk itu harus membangun tim, super tim. Bangunlah super tim kita dari kecil bahkan. Saya cerita saja, saya memiliki tim banyak dari teman SD saya yang sudah sekitar 40 tahun berkawan, teman SMP saya, teman SMA saya, teman kuliah saya, teman organisasi saya, dari lingkungan keluarga juga ada. Bagaimana itu kita pilih yang berkualitas, yang berintegritas, yang kredibel tadi seperti kata Pak Rektor, itu menjadi tim kita. Dan kenalilah itu. Jangan kita hanya bermain hanya satu komunitas. Nanti kita kesulitan begitu kita mendapatkan kesempatan dari Tuhan, dari negara untuk memimpin atau mengelola sesuatu yang besar. Kita nggak punya orang yang kita percaya. Karena profesional aja nggak cukup, integritas saja penting sekali, tapi juga penting sekali kita mengetahui track record orang di sekitar kita, tim kita. Siapa yang membantu kita di bidang keuangan, di bidang hukum, di bidang SDM pegawai, di bidang marketing, di bidang umum yang urusannya banyak sekali itu bidang umum di Indonesia, ke pemerintahan dan sebagainya. Makanya komunitas tadi itu penting. Adik-adik tentunya harus beriman dan yakin bahwa adik-adik akan menjadi kepala. Nah, muda atau berumur 40 tahun, tentu saya doakan kalian yang ada di sini menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tentu saya doakan kalian bisa memiliki tim. Ya, tidak ada Superman, yang ada adalah super tim.